perintahkan untuk cari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Drifting ini sudah berjalan 40 tahunan, sudah lama. Tiba-tiba digerebek, diambil, disita, terus dibakar seperti tempat lain. Kalau di stop, rela di stop. Tapi carilah saya ya pekerjaan atau pabrik sabun kayak dibuat. Kita kerja. Jadi kalau nggak ada ini apa? Jual beli pakaian bekas impor menjadi bisnis yang dicari sekaligus dibenci. Dicari-cari oleh masyarakat yang menginginkannya, namun dibenci oleh pemerintah. Sekalipun sudah sejak lama dilarang, perdagangan pakaian bekas impor praktiknya menjamur dan kasat mata di mana-mana. Bukan rahasia lagi, perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia laris manis, selalu diserbu pembeli. Peminatnya tak pandang usia dan golongan, mulai remaja hingga dewasa. Sejalan dengan perkembangan zaman, berburu pakaian bekas impor menjadi sebuah gaya hidup, hingga akhirnya melahirkan sebuah istilah yang kini dikenal luas, yaitu thrifting, yang berarti hemat atau penghematan. Perdagangan pakaian bekas impor sebenarnya sudah berlangsung puluhan tahun di Indonesia. Meski sudah dilarang sejak tahun 2015, namun praktiknya masih ada hingga sekarang. Sudah saya perintahkan untuk dicari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi yang namanya impor pakaian bekas stop. Begitu genderang perang ditabuh pada Maret tahun 2023 ini, daerah-daerah pun serempak menggelar operasi penertiban. Gudang-gudang pakaian bekas impor digeledah dan barang-barangnya disita. Sebagai wujud keseriusan pemerintah, kurang dari 2 pekan berikutnya, Ditjen Bea Cukai dan Bareskrim Polri memusnahkan tidak kurang dari 7.000 bal pakaian bekas impor dari hasil sitaan. Barang bekas itu dilarang. Undang-undang turunannya Permendak. Secara umum, penutupan, ya, ilegal. Ya, jadi yang diberantas ini hulunya. Menurut peraturan dan perundang-undangan, termasuk mestinya yang pakai juga. Tetapi, ya, kita utamakan yang depannya ini, yang hulu, yang dagang sudahlah. Kalau yang hulunya ini berhenti, yang ilegalnya ini berhenti kan nggak ada juga. Gitu. Jadi kita yang hulunya, yang selundupan, hasil selundupan itu yang diproses dan dimusnahkan. Perputaran bisnis pakaian bekas impor memang cukup menggiurkan. Hingga akhir Maret lalu, pemerintah telah memusnahkan sebanyak 14.934 bal dengan total nilai mencapai 118 miliar rupiah. Di Jakarta, pasar pakaian bekas impor terbesar ada di Pasar Senen Blok 3 Jakarta Pusat. 11-12, pedagang pun keberatan dengan operasi penertiban yang dilakukan menjelang Idul Fitri. Salah satu pedagang mengeluh omsetnya turun hingga 50%. Dengan adanya pemusnahan jelas drop semuanya. Satu ya, omset itu turun drastis sampai 50%-an lebih mungkin. Kedua, dengan expose yang besar-besaran dan viral itu di TV dan sebagainya, itu berpengaruh kepada pengunjung. Sabtu Minggu biasanya itu hari pedagang, itu anjlok. Nah yang saya bingungkan, saya sebagai pelaku usaha, yang saya bingungkan, kenapa harus bulan Ramadan gitu loh? Kenapa harus bulan Ramadan gitu? Yang kedua, Anda juga bisa lihat, di sini kan thrifting ini sudah berjalan 40 tahunan, sudah lama. Kenapa langsung tiba-tiba digerebek, diambil, disita, terus dibakar seperti tempat lain? Pengelola Pasar Senen menyebut ada 807 kios pakaian bekas impor. Anak pinak keluarga pedagang tersebut sudah pasti bakal terdampak larangannya.
semua yang berjual khusus di lantai 2 ini memang semua mereka pakaian impor. Jadi mereka mendapatkan pasokan barang itu dari kita nggak tahu ya. Tapi kalau informasi yang mereka berikan kepada kami adalah bahwa mereka beli putus gitu loh. Mereka beli ada pemasoknya, kemudian mereka beli. Jadi mereka tidak memahami dengan situasi bagaimana proses impornya gitu. Jadi yang mereka tahu adalah mereka berjualan, mereka berdagang untuk menghidupi keluarga mereka. Perdagangan pakaian bekas impor bukan baru 1-2 tahun ini saja bercokol di Indonesia, melainkan sudah berlangsung puluhan tahun. Benarkah godaan fulus jumbo di balik thrifting tak mampu membendung derasnya aliran pakaian bekas ke Indonesia? Tanjung Balai adalah salah satu daerah yang selama ini cukup dikenal sebagai salah satu kantong peredaran pakaian bekas impor. Menjadi pintu masuk sekaligus surga peredaran barang-barang gelap. Mulai dari penyelundupan narkoba, tenaga migran, hingga barang-barang bekas, termasuk pakaian bekas. Warga Tanjung Balai sudah lama mengakrabi pakaian bekas impor. Warga biasa menyebutnya dengan istilah monja. Istilah monja sebenarnya berasal dari kata Monginsidi Plaza, yaitu tempat para pedagang berjualan barang-barang bekas di kota Medan, yang akhirnya kemudian tempat penjualan barang bekas ini meluas kemana-mana. Di kota Tanjung Balai, bisnis monja atau pakaian second dipusatkan di Pasar TPO. Pasar di Jalan Panjaitan ini cukup dikenal di kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Berdiri di kawasan seluas 4,5 hektar, Pasar TPO cukup kesohor namanya di wilayah Asahan. Kalau ganti kita menjual produk UMKM juga sulit. Kenapa? Hari ini pasar UMKM itu kan beda. Dia tidak dapat merebut pasar barang impor baru yang dari Cina. Masalahnya sebenarnya di sana. Makanya perlu saya katakan tadi ada kajian ulang. Orang yang belanja barang UMKM tidak akan datang ke pasar monja. Orang yang datang ke pasar monja memang udah niat cari monja gitu. Cari pakaian kerja atau memang satu lagi cari merek. Kan beda pasarnya, Mbak. Jadi saya heran hari ini mengapa ini yang sudah puluhan tahun kayak mimpi tiba-tiba dilarang. Sejak larangan penjualan pakaian bekas impor digencarkan, pedagang di sini kelimpungan. Sebab selain susah memperoleh kiriman barang, pembeli pun takut-takut terciduk. Ini kalau udah tak masuk lagi nih, kalau ditahan nanti di Bandung, ini paling bisa makan kita 2 bulan lagi. Ya ini kan mau puasa, kan nggak susah gitu kan. Pembeli nggak ada, orang pun takut, mau ditangkap. Takut semua, pembeli pun nggak datang. Dari tadi pagi baru 3 potong sama di pembeli saya. Biasanya agak rame. Karena takut kalau memang nggak masuk lagi monja ini, bikinlah usaha kita, ya kan. 100.000 sehari pun saya mau kerja pabrik. Tapi saya bisa kasih makan anak saya. Anak saya 2 lagi loh yang mau dikasih makan di rumah. Kalau di stop, rela di stop. Tapi carilah saya ya pekerjaan atau pabrik sabun kayak dibuat. Kita kerja. Ya kalau nggak ada ini apa? Pemerintah Kota Tanjung Balai tidak menafikan perdagangan pakaian bekas impor menghidupkan perekonomian kotanya. Itu sebabnya Pemkot berjanji akan mencari solusi untuk mencari pengganti usaha warganya. Meski begitu, Wali Kota Tanjung Balai menampik wilayahnya disebut sebagai sarang peredaran barang gelap. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Kota Tanjung Balai ini tidak punya laut. Yang ada Sungai Asahan dan Sungai Silo. Untuk mendapatkan laut itu lebih kurang 5 kilo lagi baru memperoleh laut. Makanya para pendatang kalau notabene-nya menurut keterangan media bahwa masuknya barang-barang bekas dari luar negeri bahkan indikasi narkoba itu adalah melalui laut. Jadi mereka mampir itu
yang istilahnya ada tangkahan-tangkahan tikus itu tidak ada di Tanjung Balai. Saya tidak mengatakan bahwa itu berada di kabupaten kota lain, tapi saya punya referensi bahwa kota Tanjung Balai tidak punya laut. Jadi tidak ada istilah di pinggir laut. Dan kita yakini mereka yang membawa bahan apapun yang dari luar negeri, itu mereka turun mampir di pinggir laut. Secara geografis, kota Tanjung Balai berada cukup dekat dengan Malaysia, dipisahkan oleh Selat Malaka. Waktu tempuh Tanjung Balai ke Port Klang, Malaysia, hanya 3 jam dengan kapal cepat. Kedekatan wilayah ditambah dengan kondisi geografis yang memiliki banyak sungai, menjadikan Tanjung Balai pintu terdekat keluar masuk jalur ilegal. Bisa jadi, lantaran itulah dalam kurun waktu tahun 2021 hingga Maret 2023, terdapat hampir 2.000 karung atau bal pres disita oleh Bea Cukai wilayah Teluk Nibung. Di sini ada 4455. Nah, ini biasanya jenis sepatunya. Ya, tapi saya nggak hafal ya. Mungkin yang sepatu casual atau sepatu kulit. Nah, beda-beda kodenya. Biasanya ada tulisan Itali juga nih kalau di. Cuman mungkin di bawahnya ya. Iya. Itu kualitasnya tinggi, harganya mahal. Nama ini apakah nama pemiliknya, Pak? Kemungkinan dia pemesannya nama ini. Ya. Nah, ini berarti sepatu-sepatu sport nih atau sepatu casual ya. Yonex. Boleh kita lihat. Sepatu sport itu ada kategorinya sendiri berarti, Pak? Atau ya, ada kodenya? yang jelas ini ada brandnya lah. Gitu. Ini masih disortir lagi ya sama Ya. Satu bal ini isinya 100 pasang. 100 pasang. Biasanya memang 100 pasang. Ya. Satu balnya tuh nilainya berapa, Pak, kalau sepatu? Biasanya 30 juta. 30 satu juta. bal ini. Dari sini kita bisa melihat memang baju-baju bekas impor ini semuanya masih dalam bentuk bal press. Kalau kita lihat, ini adalah salah satu contoh dari bal press yang sudah terbuka. Ini merupakan kategori dari baju anak. Dari informasi dari Bea Cukai, memang satu balnya ini biasa dinilai sejumlah 2 juta rupiah kalau untuk baju bekas. Kalau untuk sepatu bekasnya, satu bal isi 100 pasang bisa bernilai sampai 20 juta rupiah. Bila dilihat dari data tangkapan, mustahil bal pres atau pakaian bekas impor yang masuk ke Tanjung Balai hanya khusus diperjualbelikan di kota ini saja. Sebab jumlah penduduk Tanjung Balai di tahun 2021 tercatat hanya di 177.640 jiwa. Jalur laut atau perairan ditengarai menjadi celah penyelundupan aneka barang-barang ilegal masuk ke Tanjung Balai. Modus yang lazim dipakai, barang ilegal diselundupkan oleh kapal-kapal yang banyak hilir mudik di perairan Tanjung Balai. Jadi mereka memang masuk ke daerah-daerah yang kurang pengawasan karena wilayah kita yang juga luas dan KRI jumlahnya terbatas juga. Jadi kadang-kadang mereka masuk kayak kucing-kucingan gitu, Mbak. Biasanya ada yang masuk juga dalam bentuk makanan dan minuman yang berasal dari Malaysia. Kota Tanjung Balai berada di tepi Sungai Asahan yang bermuara di Selat Malaka. Di sepanjang Sungai Asahan inilah ada banyak pelabuhan tikus atau biasa disebut dengan tangkahan oleh warga sekitar. Di titik-titik lokasi seperti inilah, kapal bisa dengan leluasa keluar masuk dan sandar di wilayah Tanjung Balai tanpa terdeteksi aparat. Jangan melawan! Jika melawan, akan kami tembak kalian! Masa? Kami perintahkan untuk tidak melawan!
hentikan kapal, hentikan kapal, hentikan kapal. Kalian jangan melawan, petugas. Jauh sebelum hari ini, nama Tanjung Balai begitu kesohor dengan jalur tikusnya menjadi pintu masuk segala yang berbau ilegal. Bukan rahasia lagi, ball press atau pakaian bekas sudah puluhan tahun malang melintang di wilayah ini, bahkan menjadi sumber penghidupan warganya. Ball press lazimnya dibawa dari kawasan sekitar Port Klang, Malaysia dan masuk ke Tanjung Balai melalui perairan laut. Barang-barang selundupan ini diangkut dengan kapal milik pembeli atau tokebal dan dengan mudah masuk ke jalur-jalur sungai. Banyaknya perut yang bergantung dari perputaran gelap duit ball press menjadikan kawasan perairan Tanjung Balai paling beresiko. Kerap kali aparat harus perang di laut, berhadap-hadapan langsung dengan kaki tangan para toke penyelundup. Salah satu jalur masuk ball press melalui tangkahan pribadi di wilayah Es Dengki. Realitas menelusuri perkampungan di daerah ini dan bertemu beberapa warga yang pernah menjadi kru kapal pengangkut ball press dari Malaysia. MD, mantan pelaku penyelundupan ball press yang realitas temui, mengaku resiko membawa sendiri ball press melalui jalur laut. Resikonya terlalu besar dan berat di ongkos. Itu sebabnya kini para penjual ball press lebih memilih mendatangkan pasokan dari luar daerah dengan memanfaatkan jalur ekspedisi. Apalagi kini pemain ball press sudah cukup banyak dan menyebar hampir di seluruh tanah air. Ya sekarang proses masuknya sekarang ini itu melalui Bandung dulu. Jadi di Bandung itu masuk, jadi toke-toke di sini itu belanja dari Bandung, maka dari Bandung dikirim kemari melalui ekspedisi gitu. Sedangkan dulunya bisa langsung ke sini dari Malaysia, langsung masuk pelabuhan Tanjung Balai, pelabuhan kecil namanya itu nanti ada, langsung masuk ke Tanjung Balai. Itu proses masuknya dari dulu sampai sekarang. Apa sih biasanya yang sekali masuk itu ada berapa bal? Kalau dia ke sini itu dia 1 kontainer 2 kontainer. Mungkin isi 1 kontainer itu sekitar 40 bal begitulah. Sekarang karena kan itu tidak sebebas dulu. Kalau dulu itu kan dia via laut, dia itu baru ratusan. Berapa? Sampai 500 lebih kah apa? Kadang mau sampai ribuan. Sampai ribuan. Dulu itu. Tapi itu khusus buat pasar Monja doang? Pasar Monja doang. Nggak ada di lempar lagi ke luar kota? Ya, karena kan dulu kan kita tahu kan masuk bahan itu kan ke Tanjung Balai. Jadi pedagang-pedagang luar itu tetap belanjanya ke Tanjung Balai. Maka dikirimlah ke Medan atau kadang sekitaran Medan gitulah. Oh, masih di sekitaran sini, Sumatera berarti? Sumatera Utara. Kita nggak pernah kirim keluar. Memang ada 1-2 orang waktu Tanjung Balai masuk banyak bal, itu kadang ada juga kirim kita ke Bandung, kirim ke apa dulu pada saat itu. Jadi kan sekarang udah nggak gitu lagi. Seiring berjalannya waktu, penyelundupan ball press kini tak lagi berpusat di Tanjung Balai. Pakaian bekas impor diselundupkan ke beberapa wilayah di Indonesia, diangkut dengan kontainer-kontainer besar dengan modus memalsukan kode impor barang. Meski begitu, celah selalu saja ada. Selain jalur darat, masih ada saja yang memanfaatkan jalur sungai untuk jalur distribusi ball press antar daerah bahkan antar pulau. Ship to ship antara barang-barang ilegal itu ada di sini. Karena apa? Ini jauh dari pantauan kita. Kalau dari lokasi pangkalan bea cukai itu sekitar 9, sekian mil ke sini, mungkin perkiraan 1 jam, 1 jam setengah harus baru ke sini. Jadi itu mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan jauhnya lokasi-lokasi petugas baik dari Berombang ataupun dari Tanjung Balai, sehingga mereka lebih tepat mungkin masuk lewat sini. Ataupun sekedar sandar atau lego jangkar di sini sampai menunggu situasi yang paling aman. Penindakan yang sebelumnya sudah dilakukan bea cukai itu, apakah pernah Pak ditangkap salah satu pengimpornya itu? Untuk case yang ada di Teluk Nibung,
ada beberapa case yang memang kita naikkan tingkat kepenyidikannya. Tingkat kepenyidikannya, namun karena memang tidak bisa kita cari titik pemilik barangnya atau pemilik barang sesungguhnya, maka secara aturan itu adalah pengangkutnya, yang artinya nakodanya yang bertanggung jawab. Sehingga yang kita pidanakan itu adalah nakodanya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga penelusuran dari situ, sepanjang hasil pemeriksaan dia menunjukkan kepada siapa pemilik barangnya, kita akan telusuri. Tetapi rata-rata sampai dengan saat ini mereka bungkam atau mereka sudah di drill, mereka tidak tahu siapa pemilik barang. Saya disuruh antar saja, saya disuruh ambil. Nah, itu kadang-kadang kita terputusnya di situ. Ini adalah kawasan Sungai Baru yang berada di Kabupaten Asahan. Jika kita lihat memang kawasan ini merupakan wilayah laut yang dekat dengan pemukiman warga. Dan memang dari dulu tempat ini selalu dijadikan pintu masuk dari kapal kayu yang bermuatan balpres yang dibawa dari Malaysia. Alasannya karena memang itu langsung ke pemukiman warga. Jadi ketika kapal tersebut bersandar, mereka langsung membongkar muatan dan bisa langsung dimasukkan ke truk untuk dibawa ke gudang bal tersebut. Dengan adanya sejumlah titik dari pintu masuk kapal-kapal yang bermuatan balpres tersebut, itulah yang menjadikan bisnis pakaian bekas atau yang biasa disebut Monza ini masih tumbuh subur di wilayah Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pakaian bekas impor ilegal yang terus membanjiri wilayah Indonesia praktis menyebabkan industri garmen lokal tersungkur. Diperkirakan tidak kurang dari 70 ton balpres per hari diselundupkan ke Indonesia. Dengan harga jual cukup miring di pasaran, pakaian baru produk lokal jelas kalah bersaing. Dengan baju bekas yang marak masuk ke Indonesia, bagaimana teman-teman IKM kita bisa bersaing dengan baju bekas? Karena namanya baju bekas, mereka tidak ada kos produksinya. Ya itu kan sebagai pemberian gratis, pasti kos produksinya adalah 0. Pasar domestik Indonesia boleh katakan masih lebih baik dibandingkan negara lain. Tapinya itu, teman-teman negara yang tadi saya sebutkan, China itu salah satunya, itu membidik. Dan mereka membanjiri market domestik kita cukup banyak. Ya, jadi saya pikir teman-teman di industri pun kita juga nggak berhenti berpikir, berhenti berinovasi. Ya, kita harus bisa bersaing dengan mereka. Tapi asal sepanjang level playing field-nya sama. Di Indonesia, ada sedikitnya 591.390 pelaku usaha mikro kecil dan menengah di bidang bisnis pakaian dan menyumbang pendapatan Rp201,46 triliun per tahun. Bila pemerintah masih saja terus setengah hati membendung limbah pakaian bekas impor, itu sama artinya dengan membunuh perlahan-lahan industri garmen dalam negeri sendiri. Atas nama keadilan, hukum tidak boleh timpang. Aturan harus tetap ditegakkan tanpa pandang bulu. Apapun alasannya, jangan lagi memberi ruang bagi toke-toke penyelundup yang bersembunyi di balik nama masyarakat kecil.